ini, selamat bergabung di video YouTube aku. Di video ini kita akan sharing tentang bagaimana cara penulisan huruf hiragana berdasarkan dengan urutannya. Jadi menulis huruf hiragana itu bukan hanya sekedar mirip saja dengan hurufnya, tetapi juga ada urutan-urutan yang berlaku. Kenapa harus sesuai urutan? Karena dari huruf hiragana sampai kanji itu banyak yang menggunakan teknik penulisan yang sama, bahkan dalam kanji juga memasukkan unsur-unsur dari huruf hiragana. Jadi kita tidak menuliskan huruf yang sama, huruf yang mirip, hampir sama, atau mempunyai teknik yang sama dengan cara yang berbeda. Selain itu juga gunanya kita menulis huruf hiragana sesuai dengan urutannya ini untuk memudahkan kita menghafal huruf hiragana, dan ini juga berlaku untuk cara penulisan huruf-huruf Jepang lainnya. Jadi cara menghafal huruf hiragana ini atau huruf-huruf Jepang lainnya, selain kita mengingat bentuknya bagaimana, itu adalah dengan cara dituliskan. Nah, tapi jika kita menuliskan huruf yang sama atau huruf yang mirip dengan cara atau langkah yang berbeda, maka akan semakin lama kita dapat menghafalkan huruf hiragana ini. Jadi supaya kalian tidak bosan dan tetap fokus, jadi video ini aku bagi menjadi 2 part supaya tidak terlalu panjang. Sebelum masuk ke cara penulisan huruf hiragana, aku ingin mengingatkan kalian agar jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, dan jika kalian ingin tahu kelanjutan dari video ini atau ingin tahu video-video berikutnya, silahkan diklik loncengnya. Dan juga kalian bisa sampaikan kritik dan saran, bahkan request untuk video berikutnya di kolom komentar. Oke, langsung saja. Kita awali dari baris huruf A, I, U, E, O. Nah, huruf pertama adalah A, terdiri dari 3 garis coretan atau tarikan. Berikutnya adalah huruf I yang terdiri dari 2 coretan, yang satu panjang melengkung dan yang satu di atas pendek. Selanjutnya huruf U yang juga hanya mempunyai 2 coretan. Selanjutnya ada huruf E. Perlu diperhatikan bahwa huruf E hanya terdiri dari 2 coretan atau langkah, karena banyak dari pemula bahasa Jepang yang menulis huruf E menjadi 3 langkah. Huruf terakhir dari baris A adalah O. O hampir mirip dengan huruf A, jadi yang membedakannya adalah pada coretan kedua, dan huruf O bentuknya lebih membulat. Masuk ke baris K yang terdiri dari K, Ki, Ku, Keko. Huruf K terdiri dari 3 coretan atau langkah. Huruf K hiragana mirip dengan K katakana. Secara penulisan, huruf K hiragana lebih anggun dan melengkung pada pojok kanan atas di coretan kedua daripada dibandingkan dengan K katakana. Huruf Ki mempunyai 2 variasi, yaitu yang pertama terdiri dari 4 langkah atau coretan. Di bagian lengkungan bawah dia terpisah. Sedangkan huruf Ki yang lainnya memiliki 3 langkah atau coretan yang langsung menggabungkan coretan ketiga dan keempat pada huruf Ki sebelumnya. Tetapi untuk huruf Ki yang sering digunakan untuk tulisan tangan adalah huruf Ki yang pertama. Berikutnya huruf Ku, salah satu yang hanya terdiri dari 1 coretan. Huruf G adalah huruf yang terdiri dari 3 coretan. Terakhir dari baris K itu ada huruf Ko yang terdiri dari 2 coretan, yaitu atas dan bawah.
Lanjut, masuk ke baris sa, terdiri dari sa, shi, su, se, so. Huruf sa sama seperti huruf ki, dia memiliki dua variasi. Yang pertama adalah terdiri dari 3 langkah yang lengkungan terakhir dipisah. Sedangkan sa yang kedua hanya terdiri dari 2 langkah yang menggabungkan langkah pertama dan kedua. Juga sama seperti huruf ki, sa yang banyak digunakan pada tulisan tangan adalah sa yang pertama. Kemudian ada huruf shi yang termasuk ke dalam salah satu huruf yang memiliki satu coretan. Shi mirip dengan i, hanya saja lengkungan huruf shi lebih panjang dan tidak ditambah dengan coretan kedua. Su terdiri dari 2 coretan langkah atau garis. Su mirip dengan 2 langkah O, tetapi su lebih ramping dan lengkungannya lepas ke bawah bukan membulat. Huruf C memiliki 3 langkah dan langkah kedua dimulai dari garis ke bawah di sebelah kanan. Yang perlu diingat adalah huruf C memiliki garis lebih pendek di sebelah kanan daripada di sebelah kiri. Jika sebaliknya, maka huruf itu adalah huruf sa kata kanan. Terakhir dari baris sa adalah so. So hanya terdiri dari 1 coretan. So juga salah satu huruf yang sering kali ditulis dengan langkah yang salah oleh para pemula. Masuk ke baris ta yang terdiri dari ta, ci, se, te, to. Huruf pertama yaitu ta terdiri dari 4 huruf. Selanjutnya adalah ci. Dalam huruf Jepang tidak ada huruf ti tetapi ci. Ci terdiri dari 2 langkah atau coretan. Ci mirip dengan sa yang terbalik, tetapi huruf ci berdiri tegak bukan miring seperti sa. Juga lengkungan di huruf ci tidak dipisah. Sama seperti huruf ti yang tidak ada dalam alfabet Jepang, huruf tu juga tidak ada, tetapi ada huruf se. Huruf se ada 2 variasi. Yang pertama adalah huruf se yang polos. Sedangkan yang kedua sedikit memiliki tangkai di awalnya. Berikutnya ada huruf T. T hanya terdiri dari 1 langkah dan T mirip dengan huruf Arab yaitu huruf H. Berikutnya adalah huruf terakhir dari baris ta yaitu to. Huruf to hanya terdiri dari 2 coretan atau 2 langkah. Kemudian kita masuk ke baris na yang terdiri dari na, ni, nu, ne, no, dan huruf na terdiri dari 4 langkah atau coretan, dan huruf na ini mirip dengan huruf ta, tetapi cara membedakannya adalah huruf ta memiliki unsur ko di dalamnya. Berikutnya adalah huruf ni yang terdiri dari 3 langkah atau coretan, yaitu garis lurus dari atas ke bawah yang pertama dan kemudian diikuti dengan huruf ko kecil. Kemudian kita masuk ke huruf nu. Nu hanya terdiri dari 2 langkah dan di akhir dia melengkung dan melentik keluar. Yang berikutnya adalah huruf ni, dan huruf ni ini hanya terdiri dari 2 langkah dan di lengkungan terakhir ini mirip dengan huruf nu. Yang terakhir dari baris na adalah huruf no. Huruf no terdiri dari 1 coretan atau 1 langkah. Nah, segitu dulu video cara menulis hiragana part 1 ini, dan jika ada salah-salah kata aku mohon maaf. Dan jangan lupa jika kalian ada kritik, saran, dan request, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, kalau begitu sampai di sini saja. Saya undur diri. Jamatani.